Selamat datang semuanya di podcast Kolong Mijeh yang berisi tentang cerita-cerita hantu yang ada di Madura. Dan untuk episode pertama ini kita akan membahas hantu yang cukup dikenal oleh orang Madura. Sebiasana disebut dengan nama Tamang-mang. Untuk itu saya akan menghadirkan salah satu narasumber yang sangat berpengalaman, cukup banyak pengalaman tentang jerengkong Tamang-mang rian, tin Tamang-mang rian. Maka dari itu kita akan sambut Bapak Samsuri sebagai narasumber pada episode pertama ini. Salam corona dulu. Bapak Samsuri ini dari mana? Saya dari asli Madura. Berarti original Madura. Delok bigisar sekali tadi. Asli. Ada campur sekali nih. Belgia dia. Apalagi nyampur lebih Hazard dia. Ini penakan. Kalau kita lagi di Messi dia apalagi. Kan jauh kan. Coba tu. Lalu nyampur sekali. Hazard. Bi Ronaldo. Ronaldo penakan. Dari malam bercerita aja saya acara bala. Ada nyapo betul ini kan acara bala. Ki elektronika kuda ki Jenny ki semua ini Ronaldo bisa lah hebat dalam permainan bola. Jadi nganu kana keng ngurpus ada keng kedua ya. Biar suasananya cair dulu. Asal apa ya sudah. Soal tolong. Ini adalah video tentang cerita-cerita seram yang ada di kota Madura. Kota lah, negara ini. Yang ada di negara tak ada negara aja. Ada di Pulau Madura, khususnya ini di Bangka. Entah kalau di Sumeneb, Sampang dan Pamekasan seperti apa jerengkongan atau betina. Tapi untuk hari ini saya akan membahas tentang jerengkong yang ada di Madura. Untuk pertama kita bisa jelaskan dulu rumah Bapak Samsuri. Ini rumahnya ini sudah nyambung lampu itu ya. Sudah Campur-campur saja bahasanya, tidak apa-apa. Iya. Waktu itu di rumah itu belum Sik dulu. Yarakin ada. Bawa apa? Yarakin aspal. Beri la. Ngelak idel juga. Malay sampah ron. Bedas. Lenya. Untuk lampu itu tepatnya ini di desa mana Anda? tempatnya di desa Ngerasa Lepak. Lepak. Iya. Apa lampu itu sudah masuk ke daerah rumah Anda? Sudah masuk tapi masih remang-remang. Oh, masih remang-remang. Seperti apa remang-remangnya? Remang-remangnya kayak agak-agak redup sehingga membuat orang ketakutan. Suasananya jadi agak serem gitu. Agak serem. Nah, di Madura ini kalau sekarang kan bisa kita lihat ya jarang akan di jerengkong Madura akan di laparak jarang di sekarang. Karena lampu sudah banyak yang masuk. Di jerengkong semua bagus. Kalau kita nak lampu deh, mana semua dibeli. agak di pocong pas muncul tiba-tiba, maksudnya kan bagi di bener-bener gurih apa sih orang Roma biasa sekarang kan banyak sih kue itu banyak sih Philip second sama 10.000 tera juga jadi jerengkong pas sama pocong dia pantat rok-rokan dia
Beki bahasa yang lain buka, belok sangku jerengkong boleh. Sangku permin cop sejam terus. Sangku permin cop sepada anu setika. Sebelum gue tekung. Tahu Anda? Tahu. Yang berku tekung itu. Ya. Sebentar ya. Iya. Sepada anu ni saya tarik negeri pocong. Dari pagi sangku jo pakai cop buka. Anu, le bener permin pakai cop begini. Terlalu. serius boleh. Ini sekarang kita pembahasan serius. Yang bener kerja titik, mari lo cek serna. Jadi menurut di jerengkong itu sebenarnya saya tidak pernah pengalaman punya jerengkong kenero. Mana di jerengkong tak pandi tuyul deh, betul ya. Beni. Saya sebenarnya tidak mempunyai pengalaman yang cukup banyak tentang hantu-hantu ini. Ada beberapa lah, cuma ya sekitar 1 atau 2 yang jelas banget yang pernah saya lihat. Tapi untuk episode kali ini kita akan membahas tentang jerengkong yang cukup dikenal oleh masyarakat Madura, yaitu temangmang. Temangmang ini bagi yang nggak tahu, saya jelaskan, ini itu bola api tapi punya kaki dan mata. Seperti bunter apoy akan di balan itu ngaper menyaba itu andi soko deki. Soko ini bisa mengecil, bisa membesar gitu. Bisa keni, bisa rajin. Bisa jen keni, bisa jen rajin gitu. Itu adalah jerengkong yang bernama Temangmang yang ada di kota di Pulau Madura, khususnya di Bangka. Tapi seperti yang kita bahas tadi, sebenarnya meskipun sudah di desa-desa itu sudah jerengkong itu sudah hampir punah. Kita sudah jarang sekali melihat jerengkong, dan sudah jarang sekali ada cerita-cerita dari masyarakat itu. Kok malam nginlak jerengkong, dan sudah nggak ada sekarang. Jarang sekali. Informasi yang saya dapat, Bapak Samsuri ini dulu pernah mondok di suatu pondok yang tidak usah kita sebut namanya. Dulu Bapak Samsuri ini termasuk itu ketemu sama jerengkong ini. Paling jerengkong. Taruh. Kok bisa ketik seperti ini ya kalau kita bahas tentang jerengkong ini? Saya jadi teringat masa dulu. Mungkin ada yang bisa diceritakan tentang pengalaman jerengkong. Oh ya, bisa. Meskipun bukan langsung ke Temangmang ini, cerita lagi dulu. Cerita lain. Pengalaman Anda tentang hantu-hantu. Tentang hantu itu dulu saya waktu mondok di suatu tempat itu yang dirahasiakan, yang inisialnya Sirul Hodin. dia di mondok di pondok pesantren Sirul Hodin, tapi dia termasuk santri awal. Dulu memang masih sedikit santrinya, jadi sedikit seram lah ya. Kalau seram. Sekarang sudah banyak. Tapi sebanyakan seperti jerengkong santren. Coba gimana cerita pengalaman waktu pertama kali mondok di Bapak Samsuri? Ya baik, saya akan menceritakan dulu waktu 2013 saya mondok di sini, dan waktu itu teman-temannya masih sedikit, santrinya cuma 7 orang. Nah, itu ada kamar baru di Sirul Holid, itu ada kamar baru di belakang. Nah itu waktu itu saya menantang yang namanya setan itu, sama saya ditantang. Saya dengan cangkok sampai jerengkong je lo datang ngompuan di rangki lam. Sangku pada takong dia. Pada takong. Akhirnya saya tantang jerengkong itu. Wah, saya akan nak jerengkong yang nang kamar baru. Akhirnya saya tidur satu persatu. Itu ada 3 bilik, saya kamar B1 ya, dan teman saya itu berpisah-pisah, cuma 1 orang 1 kamar. Nah, waktu itu jam 12 malam itu tiba-tiba
datang apa nyonya menuju Tamang Mang sebentar. Tamang Mang tadi itu. Berarti ini kita langsung bahas Tamang Mang saja. Tamang Mang saja. Karena yang banyak otak dikenal di Madura itu Tamang Mang. Tamang Mang. Kalau yang lain agak di Tintatin, agak di Kuntilanak, karena biasa. Seluruh Indonesia sudah tahu. Mungkin Kuntilanak lebih biasa nangis akhirnya muluk nangis ya akhirnya dia. Lah kalau yang satu ini aneh dan juga menakutkan. Aneh tapi menakutkan gitu. Gunter akan di bola terus terak merapung akan di apa apa ya. Jadi itu menyabak ke tanah jadi bisa bentuk soko dan bisa besar bisa mengecil. Ya, saya bentar dulu saya potong ini ya. Ya. Itu katanya yang membesar dan mengecil itu kalau kita katanya bilang gini, bilangnya itu adu kaki, ayo kita mau ngajak dia beradu kaki, kakinya makin besar katanya. Betul. Makin besar. Tapi kalau kita ajak adu lutut itu toot. Jangan lutut toot. Ada toot ya? Iya, toot. Adu toot, dia kakinya makin mengecil dan takut, kemudian kecil dan lari. Terus gimana? Terus siapapun yang melihat pada Tamang Mang itu maka dia akan jatuh sakit. Entah kenapa seperti itu. Kenapa kok seperti itu? Karena memang fakta kejadiannya karena besoknya saya langsung sakit. Langsung sakit. Bening yang terkejut. Orang yang kita ngerjet itu bukan dari efek Tamang Mangnya. Mungkin saya nggak tahu juga. Bisa jadi tengerjet, bisa jadi ya sesuatu yang lain-lain. Intinya jatuh sakit gitu. Entah kenapa gitu. Lihat Tamang Mang tersebut ajak loncat gitu. Dia kan di bola mental dia mental sehingga kadi nembung dia jatuh. Tapi lo sampai nembung. Waktu itu saya lo bisa nyabok lo bisa aku dia tak bisa. Seakan-akan itu Pak Saab. Tahu Aksaab beda. Kalau kalian para pemirsa tidak tahu Aksaab itu kalau bahasa Indonesianya itu seperti ketindihan itu adalah Aksaab. Kalau bahasa Maduranya Aksaab. Benih wap suap ya. Benih wap suap apa? Wap apa? Rap-rap. Mun rap-rap cambe. Mun Aksaab jelengkong. Tinti. Sampai kene beda suap dia kepanasan. Beda rap-rap aja cambe campur bi buje dan lain sebagainya bi iur. Nah, nyaman nanti sarap. Terus itu Tamang Mang, lanjut kita Tamang Mang. Nah, Tamang Mang itu anehnya dia mempunyai mata dan juga kena andi cuma akan di luar ditanang tapi keng ya intinya ada iyalah. Dan pada besoknya saya langsung sakit dan diantarkan pulang dari pondok ya? Pulang dari pondok dan setelah itu saya lama sekali sembuhnya entah karena saya pernah berenang pondok entah gimana atau bisa jadi itu si alasannya yang ini Tamang Mang. Jadi andaikan saya jadi Tamang Mang, saya semua tersinggung ke Bapak Samsuri ini. Saya dijadikan alasan ipeteti kisah. Ipeteti kisah aslinya kalau lo pernah king alasannya Tamang Mang deh. Jadi ketampangan Tamang Mang ya. Ngara Tamang Mang ya tujuan toju ya dengan labeng, cangring lamben kan deh ya. Tapi cik berjanji kering lamben, Itu hanya mitos. Mungkin alasannya mungkin bener lah nanti memang lo pernah tapi soal Tamang Mang ini ke fakta ada memang benar-benar melihat Lillahi ta'ala benar-benar melihat karena dulu itu saya merasakan suasana di sini itu sangat menyeramkan apalagi yang kamar baru yang baru dibangun itu tempatnya juga sangat menyeramkan. Sebenarnya kalau kita pikir-pikir Tamang Mang ini aslinya lo pati serem. Cek lagi bal apoy yang di bal-balan terus ngaper kali di nembunga aslinya mon cek bisa kita mikir Tamang Mang nyaman ke bola api bisa ke bola api mun lampu mati bisa ke seturking ke lampu ke timar bisa. Saya paling bisa kita manfaatkan dari Tamang Mang ini. Ini seharusnya menjadi ide yang sangat cukup cemerlang ya. Cemerlang. Kalau andaikan ada yang bisa mikir Tamang Mang,
langsung tulis di kolom komentar ya. Hmm. Bisa kita buat jadi kompor, Nah, jadi kompor. kan bisa keluar apoy, Bisa bisa keluar kebayar apoy. tanah. Prodigy. Prodi. apalagi semakin jenuh-jenan. Jenuh-jenan. Baca Baca kapi, deki ngkui nyebut melegas larang, larang. meleges, Gas larang. gas larang, gas dia mencari mature LPG je lo gas. Gas ngkui kompor gas, kompor kaju. Aja pada melarat jenuh-jenan ngkui kompor kaju becah. Meleges larang. Cek bisa ambil ke mikir tamang-mang nyaman. Nyaman. Kebaik kompor, anak gratis. Gratis. Lo belum teh mati. Mati. Lagi karo mun ngodi tinggal tutup out. No di gerbang di wah. Selebar dia ya bisa atana. Amasa rap. Banyak saat tapi Rap lagi. Pas sarapan kulaku. Mana tanya bi orang hede lo teman beli kompor nih ya. Lo andi tomang ki ya saya kebai kaju masak ini lo bisa apa ya masak ngangkui apa deki kita bisa jawab ngangkui temang-mang. Bisa gitu. Untuk temang-mang yang melihat video ini cek tersinggung, kita hanya bercanda. Kalau ada seumpama kan pasti ada ya, insya Allah lah, insya Allah kan ada temang-mang yang melihat video ini. Kalau ada temang-mang yang melihat video ini jangan sampai tersinggung. Jangan sampai tersinggung. Kita hanya bercanda. Bercanda. Temang-mang di luar sana kita tidak akan mike Anda. Anda biarlah bebas seperti itu. Lah kok nakoin orang enggak apa-apa. Lah pacang hede deh. Nje lo kira peke bi kita. Tapi andai kan bisa kita kerjasama dengan temang-mang, harap tulis di komentar ini ya. Kalau ada temang-mang yang mempunyai media sosial atau apapun, harap tulis di kolom komentar. Cara ya. Bukan cara. Ya. Kita bersepakat dengan temang-mang ini. Anda mau bayaran apa? Misalkan gas, minyak gas, misalkan puto minyak gas, atau puto olah, bahan bakar olah, tapi jangan minta tumban. Jangan minta tumban itu nggak boleh. Nggak boleh. Dalam syariat itu nggak boleh. Tapi kalau yang Anda minta itu cuma teh pucuk, misalkan bagi segerus, siap. Asalkan odito apa ya, matian dia ya, rogi dia beli kita teh pucuk. Teh pucuk sana dia pakai teh matian dia apa ya? Percuma. Jadi untuk teman-teman di luar sana jangan sampai tersinggung ya. Ini cuma bercanda. Tapi kalau Anda tertarik untuk bekerja sama dengan kita, monggo. Tulis di kolom komentar, kita bisa berbisnis bersama dengan teman-teman ini untuk membuat inovasi kompor baru. Biar sama-sama bermanfaat. Biar bersama-sama bermanfaat untuk manusia dan untuk jelengkong nanti kita bisa acak-acak mungkin. Lo kok nakoin boleh, nyaman. Ada orang takut pesan. Tapi tidak usah bilang-bilang kuntilanak dan pocong-pocong dan teman-teman. Nggak usah ngajak yang lain. Cukup Anda teman-teman. Anda yang saya tawarkan kesepakatan ini. Benar. Nyaman. Otabe korek tepak lo andi yang terwaro kok kan nyaman. Temang-mang sini nyanter. Kan bisa deh ya kan lo report deh iya. Report deh iya. Nah, kan ada temang-mang. Coba aroko ahide. Tamang-mang. Nyanter pasti. Odi oleh sedut. Dia nyaman. Jadi temang-mang di luar sana atau kalau ada orang yang bisa mikir temang-mang, kita bisa membuat kesepakatan untuk bekerja sama membuat bisnis dengan temang-mang ini. Untuk episode pertama kali ini cukup sampai di sini dulu. Jadi kesimpulannya, temang-mang itu jangan takut sama hantu yang namanya temang-mang. Karena kita bisa memanfaatkan temang-mang yang berupa apoy tadi untuk membuat inovasi kompor baru. Tapi yang nonton yang lain jangan mencuri ide kita. Ini ide kita ini. Nggak boleh. Ide temang-mang ini adalah ide kita. Jangan dicuri. Kita nanti akan melaporkan ke Komisi Perlindungan Jelengkong Santero Dunia. Karena kita
yang pertama kali menawarkan kesepakatan dengan teman-teman ini Ya. untuk membuat bisnis Ya, kompor dan yang berhubungan dengan api. intinya yang bisa bermanfaat. Bermanfaat dan tidak perlu tumbang. Nah, dan tidak perlu tumbang. Kalau teh pucuk, ya. Kalau teh pucuk nggak apa-apa. Kalau minta tumbang teh pucuk, minta minuman teh pucuk nggak apa-apa. Nama kardus beda. Jadi bagus beda. Kengkor tiap tematian apa ya? Odito. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.